Assalamualaikum dulur, balik meneh ning acara rembuk lincak. Sing duwe lincak ora duwe ya tak rembukane dhewe. Ya. Mesti ya karo mas-mas iku wis ora asing sapa. Tapi kan ya durung ngerti. Sejatine karo istilahnya ya dibalik kisahnya karo ceritane mesti durung ngerti kan. Oke. Iki bareng Mas sing pemain karo official Palapa Ponowaren. Kita kulik-kulik lebih dalam nanti di Palapa jane enek apa bagaimana. Pertama perkenalan dulu Mas, monggo Mas. Saya Alek. Mas Alek posisinya nopo Mas niki Mas? Kiper Mas. Kiper. Mas Alek kiper lur. Lanjut Ari. Mas Ari. Posisinya manut. Manut latih. Lanjut Mas Wahyu. Mas Wahyu. Badu. Niki posisinya Pemain Jabal Luar Mas. Jabal Luar ngenti. Lanjut Saya juga Ari, cuman terkenalnya Gepeng. Gepeng. Official nggih Mas ya? Nggih, officialnya ya pokoknya wis pembantu umum. Ngapain? Luar biasa. Lanjut Mas. Saya Rama. Nggih. Posisinya Manut. Terus anone mung siap. Oh, berarti pemain ini isinya fleksibel kabeh gini asline. Jadi pasang ngendi wae do iso, malah dadi ranjakan siji-lan sijine. Untuk yang pertama, ini kagem ya dari Palapa ini mestinya juga ada istilah organisasi nih ya Mas ya. Iya. Monggo dijelaskan apa organisasinya niku pripun-pripun, apa strukturnya pripun-pripun monggo. Yang jelas gini ya Mas ya. Saya cerita dulu untuk masalah Palapa berdiri. Sejarahnya dulu. Kilas balik ke tempo dulu. Istilahnya ke mbah-mbah kita dulu. Napak tilas. Yang jelas napak tilas kita bener. Sudah Biar lebih tahu gimana ya? Generasi mungkin dinasti yang ke-10 atau ke-berapa yang jelas. Istilahnya dulu itu mbah-mbah itu sudah ada sepak bola Ponowaren itu sudah berdiri, cuman dulu itu sekitar tahun 70-an itu udah ada persepak bolaan di Ponowaren, istilahnya Ponowaren. Cuman dulu itu namanya itu belum Palapa, yang jelas namanya dulu itu PSP. Persatuan Sepak Bola Ponowaren gitu. Nah, terus berselang waktu berapa tahun ke depan, sekitar tahun 78, 79 itu dari senior kita itu udah ada rembukan membuat istilahnya klub dari PSP berubah nama menjadi Palapa. Jadi Palapa itu berdiri sekitar tahun kurang lebih ya 78, 79 udah berdiri Palapa. Sampai sekarang. Dan kita ini istilahnya baru-baru mungkin dari warga sekitar Ponowaren istilahnya belum mengetahui secara detail berdirinya Palapa itu kapan, asal mula Palapa itu gimana. Yang jelas dulu untuk Palapa itu kan mungkin sepengetahuan orang itu cuman lingkup wilayah saja, belum mencakup ke istilahnya Ponowaren pada umumnya. Sepengetahuan dari mungkin dari semua itu masyarakat umum, Palapa itu hanya satu wilayah. Satu wilayah itu untuk kebayanan 4 istilahnya Yetis lah. Soalnya condong lapangannya di sana gitu ya. Pokoknya dan terus sampai bergulirnya waktu, Palapa sudah terus memunculkan bibit-bibit talenta, istilahnya terus istilahnya menjedul terus lah, kata menumbuhkan bakat-bakat desa, talenta dari desa, dari dulu dari mungkin dari istilahnya pemain-pemain luar itu ikut gabung, pengen ikut gabung Palapa. Emang Palapa itu udah klub istilah di kawasan Taman Sari itu termasuk yang tertua.
termasuk yang tertua. Hmm. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah bakat-bakat mungkin pemain talenta dari kalangan wilayah Ponoworen umumnya masih terus lanjut, terus bermunculan terus. Dan dulu sempat istilahnya Palapa itu sempat buyah, dalam arti gimana, sekitar tahun 2000-an lah. 2000-an itu dulu pernah kena sanksi. Oh, Sanksi istilahnya sanksi 10 tahun tidak boleh mengikuti semua event turnamen persepak-bolaan di Sukoharjo. Di blacklist lah, kata lainnya di blacklist dari pihak Persiharjo, juga dari pihak kepolisian. Oh iya. Dulu sempat ya istilahnya semua teman-teman yang punya hobi bola, yang istilahnya getol sama bola itu sempat istilahnya semangatnya berkurang. Oh iya. Dulu itu blacklist itu karena ya istilahnya tawur lah. Oh, ada iya, keributan di event event turnamen di pojok Persipo Cup tahun 2000-an. 2000-an. Nah, terus dari pengurus kami juga istilahnya prihatin. Kita itu punya talenta-talenta yang berbakat, tapi kita tidak bisa mengembangkan, tidak bisa istilahnya menunjukkan. Maka dari itu, mungkin dari senior-senior kita berusaha agar hukuman itu secepatnya dicabut. Iya. Terus bersama waktu kita juga berusaha terus berjuang supaya istilahnya sanksi itu bisa dicabut. Alhamdulillah dari pihak Persiharjo, Perwasitan Persiharjo dan kepolisian sekitar 7 tahun 6 tahun sebelum masa sanksi itu berakhir, kita masih sudah diberi kelonggaran untuk ikut. Boleh ikut. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan untuk kita yang sebagai generasi penerus, ya terus berusaha untuk agar persepak bolaan di Ponoworen tetap eksis. Kita bisa mengembangkan bakat-bakat yang dipunyai, talenta-talenta muda yang dipunyai dari Ponoworen agar bisa eksis ya, dari mungkin untuk jenjang ke depan, insya Allah moga-moga bisa go internasional atau nasional lah. Amin. Yang jelas itu. Lur, mesti dong seru ngerti toh. Palapa ki wis muncul istilah ya terbentuk dari tahun 78 79 ya. Sekitar itu. Nah, mesti oke sing dorong ngerti. Tapi itu jenenge belum Palapa ya 78 79 itu. Ya sebelum itu belum Palapa. Belum Palapa, masih PSP lah. Itu untuk berubah tercetus untuk nama Palapa tahun 2000 berapa tadi? Sekitar tahun 79. 78 79 itu sudah ganti jadi Palapa. PSP rubah nama menjadi Palapa. PSP itu bola Ponoworen PSP. Lah, itu dari kenapa kok bisa tercetus nama Palapa ini, apa enten singkatannya atau ya mungkin itu sebuah nama nih gitu. Untuk Palapa dari erang-erangan saya, menurut informasi yang saya istilahnya saya dengar, Palapa itu sebenarnya juga singkatan Persatuan Sepak Bola Ponoworen, cuman diambil dari kata-kata yang pas atau yang bisa didengar telinga itu bisa familiar. Terus tercetus nama Palapa itu. Satelit ya mungkin dari yang pendahulu kita itu mungkin juga itu bisa tahun 76 77 itu kan satelit Palapa meluncur. Pembuatan satelit Palapa itu meluncur, dan kemungkinan besar harapannya yaitu nama Palapa itu juga diambil dari kemungkinan. Tapi kan di istilahnya di taktik taktik gato. Palapa kan bisa di Persatuan Sepak Bola Ponoworen di pas-pas bisa. Kemungkinan itu dari senior kita yang dulu baik kita. Sedangkan untuk yang
pemain dan pengurus yang ini kira-kira guys generasi keberapa kan? Ya setahu saya itu saya lupa, yang jelas itu dari yang tahun 78 sampai Ini udah sekarang 2020. ini itu 2023 mungkin udah dinasti ke-10 atau keberapa ya, yang jelas. luar biasa, masih tetap eksis dengan istilah ya klub sepak bolanya dan juga dengan istilahnya bersinambungan dengan ya tetap ikut-ikut eksis lah di turnamen-turnamen ini. Ya, yang jelas alhamdulillah. Dan dulu itu kan kita juga berusaha berjuang supaya Impet Palapa itu tidak hanya satu wilayah. Ya, sepengetahuan orang-orang itu kan khususnya di Ponowaren mungkin belum mengenal istilahnya Palapa itu dua Ponowaren. Oh iya. Pemikiran hanya untuk wilayah saja. Mungkin dari yang istilahnya memahami hanya punyanya wilayah Kebayoran 4 atau Desa Jetis. Dan Yang perlu kami ditegaskan pengurus yang baru ya istilahnya ingin merangkul setiap wilayah, bahwa Palapa itu bukan punya satu wilayah, khususnya wilayah Kebayoran 4. Iya. Yang jelas Palapa itu milik Ponowaren. Iya. Maka dari itu kami berusaha untuk merangkul bakat-bakat yang punya talenta-talenta, skill-skill yang bagus. Kita berusaha untuk merangkul agar bisa untuk memperkuat Palapa ini. Luar biasa ini. Ini dari setelah dicabut sanksi tadi itu yang perdana itu ikut turnamen di mana itu isih napa jenenge kelingan mboten gitu. Masih Perseda Cup. Bukan. Yang jelas pertama itu kita ikut turnamen di Tunas Muda Cup. Oh, Tunas Muda ya. Cemetuk, Melorok. Oh iya, Tunas Muda. Itu sanksi dicabut dan kita langsung dapat undangan. Kita main di Tunas Muda, Tunas Muda Cup. Dan beberapa saya lupa, yang jelas Tunas Muda Cup di Lorok. Dan terus lanjut ke Presiden Tama, Bunden, dan sampai sekarang terus alhamdulillah bergilir ya. Masih istilahnya kita masih diundang, langganan diundang ya. Langganan diundang. Dari event-event yang sudah diikuti niku istilahnya dari kebanyakan dari Palapa itu ada yang istilahnya open atau dari lokal atau KTP-nan istilahnya sekarang gitu. Ya. Yang di mana saja atau istilahnya prestasinya lah yang mengikuti. Ya, yang jelas dulu pas waktu kena sanksi kan sebagian besar dari rekan-rekan muda itu sempat ngelokro. Mau latihan ngelokro karena ada sanksi, jadi sarana dan prasarana itu terbengkalai. Lapangan istilahnya nggak dirawat, jadi cuman punya lapangan tapi isinya gersuket. Rumah ulang, istilahnya gitu. Dan terus dari kepengurusan itu dapat undangan ya kita cuma spekulasi. Kalau kita memakai nama Palapa diundang, tapi yang mana itu sebagian semua pemain itu dari luar. Kita rekrut dari luar. Pedilan gitu ya. Ya istilahnya kita beli. Kontrak pemain itu satu klub itu sudah berapa tahun itu berapa kali itu udah istilahnya gitu. Kita cuman istilahnya ngendelke pemain Jobo. Petilan lah. Suku istilahnya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 dari pemerintahan desa yang baru kita didukung, juga ada istilahnya kita disupport. Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan talenta-talenta berbakat dari Ponowaren untuk bersatu di bawah bendera Palapa. Iya, Palapa Ribon. Palapa istilahnya Palapanyu. Oh iya, 2020. 2020. Alhamdulillah. Kita bisa merangkul, kita istilahnya cari info kemana-mana. Apakah di wilayah-wilayah lain ada talenta-talenta berbakat, kita rangkul untuk kita latihan bareng dan untuk maju ke event-event turnamen yang kemarin itu. Ini dari Palapa, dari selepas sanksi itu tadi
sampai sekarang itu prestasinya itu di mana saja dan juara berapa? Oh ya. Ya alhamdulillah untuk masalah prestasi Palapa itu selalu istilahnya punya bendera rodok dulu lah di kawasan Tawangsari itu event-event ya dari untuk setelah sanksi ya kita udah juara itu berapa kali di Perseda, di Persipo itu juara 1, juara 2 itu sudah beberapa kali. Tapi ya sebenarnya dapat prestasi tapi belum membanggakan dari warga. Dikarenakan yang tampil, yang tanding itu dari luar. Jadi lepas sanksi itu tadi main, tapi pemainnya semua dari luar. Dan prestasi sebenarnya juga ada. Waktu juara 1 sering di Perseda, Persipo 1-2 itu sering. Cuman kita istilahnya ya ngoyo, kita melakukan biaya, kita dapat prestasi, tapi istilahnya kita kepuasan belum sepenuhnya terpuaskan lah. Belum membanggakan lah untuk istilahnya dapat juara itu belum membanggakan. Setelah tahun 2020 tadi itu yang dari Palapa yang baru itu tadi itu tadi sampai sekarang itu prestasi yang sudah didapat di mana saja ya, dan alhamdulillah berapa saja. Dari awal 2020 kita berusaha untuk merangkul, untuk mengumpulkan talenta-talenta berbakat. Dari kecil-kecilan dulu kita ikut trofeo di Persema, di Tambak Boyo. Alhamdulillah kita dapat juara 1. Terus kita ikut dapat undangan istilahnya KTP-nan, turnamen KTP-nan di Perseda kita dapat juara 2. Dan di Tambak Boyo di penyisian kita gugur. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin di tangkisan kita dapat juara 1. Berarti aslinya istilah dari lokal pun bisa berprestasi selama ada fasilitas dan ada yang memfasilitasi dari tadi dari pemerintah juga memfasilitasi dari lingkungan bahkan supporternya itu tadi genre kena sanksi dah gimana masalah supporter masuk dari para tangkap kemarin sampai waktu pamfletnya itu Palapa yang mempunyai supporter fanatik gitu luar biasa itu supporternya ini dari pengalaman selama dari masing-masing tadi. Yang pertama dari pengalaman yang paling berkesan selama berkecimpung di Palapa. Monggo satu-satu monggo. Kalau pengalaman yang berkesan itu setiap event sebenarnya saya anggap itu berkesan. Semua event yang ikut turnamen itu berkesan lah. Dari perjuangan, dari hasil, pokoknya jerih payah itu semuanya berkesan. Dari pribadi saya, semua event yang diikuti Palapa itu berkesan. Mungkin ada momen yang istilahnya ora iso dilaleke lah. Ya tinggal ofisial apa tinggal masing-masing pemain lah. Momen-momen sing kena iki ora mungkin iso baleni neh. Ya yang istilahnya momen-momen yang paling saya alami yang paling istilahnya sebenarnya yang menyakitkan ya gimana ya pokoknya itu waktu istilahnya keributan di Persipo. Kita sebenarnya mendukung ya sebenarnya semangat mendukung cuman ya kadang supporter lah emosi terbawa emosi pengen menang cuman terus terjadi keributan dan menimbulkan sanksi itu sebenarnya kita itu sangat disayangkan soalnya dari efek keributan itu persepak bolaan kan terus stop berhenti jadi sangat disayangkan sekali itu tahun berapa ini? Kalau nggak salah itu kalau sekitar tahun 2000-an. Ya 99 2000. Gitu. Dari Mas Alek yang paling berkesan monggo selama berkecimpung di Palapa ini. Berkesan final Mas. Final tangkisan.
Di Tangkisan. Oh, yang paling baru. Iya. yang baru. Berkesan bagaimana? Berarti ya Mas. Sampai kan Sama-sama. Luar biasa loh. Luar biasa. Ini berkesannya itu tadi Mas ya. kamera Mboten. Anu Mas. Porter. Oke. Ya beberapa saya ikut-ikut turnamen itu yang paling berkesan ini supporter Ponowaren. Heeh. Penuh ya Mas ya. Penuh mudah. antusias dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua semua ikut nonton, ikut mendukung Palapa main. Itu sangat sangat berkesan bagi saya. Ya bagian ya itu 400.000 itu. Luar biasa ya. Luar biasa loh itu. Dari Mas Ari, monggo. Untuk saya sama Mas di final kemarin Final. Barata Cup. Tangkisan ya. Ya, soalnya posisi ketinggalan 1-0, Bener 1-0. terus menit-menit akhir dapat, alhamdulillah Bisa menyamakan kedudukan. kedudukan. Adu penalti. Juara. Iya. Terus Di situ Mas momennya Mas. dramatisnya ini Dramatis. kerasa banget ya Mas ya. Soalnya final Mas. Soalnya final ya. Ya. Iya, luar biasa. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih rezeki ya Mas. Rezeki. Mas Badu, Gimana? ofisial monggo. Sing paling berkesan selama menjadi official bahkan lu tahu jadi pemain ya Mas ya. Berkesan Mas. Kalau selama ini sih, selama teman-teman pada berjuang di turnamen Heeh. pasti semua berkesan Mas. Tapi yang paling berkesan pada saat saya kecil Mas. Ini Mas Ari udah jadi pemain. Mas Kepeng sih Ya, main. ya. Ya Mas Ari Beneran tuh sih? ini salah satu Apa? penyerang Palapa. Oh. Itu paling berkesan. Legend. Wis tahu nonton, Iya. saiki awor nih ya. Mas. Iya. Ini Apa? pas mau Ayo. apa tuh? Apa? Bola di depan gawang, Oke, gol ke. mau ditendang Heeh. supaya gol, Heeh. luput. Bolanya cepat. Mungkin dia sendiri masih teringat sampai sekarang. Itu Kaput, luput. luput. Udah di depan gawang, tinggal nendang, cuplik aja gol. Itu Yang di oyo. Malah cari mangga. Cari mangga. Tembak burung Mas. Iya. Itu sebelum skor ya? Sebelum Itu sudah Sesudah. sudah sekolah. itu Dari Mas Rama. Monggo. Kalau saya yang paling berkesan itu ya setiap momen bermain sama Palapa itu saya berkesan. Satu supporter, terus kedua yang terakhir kemarin final di Tangkisan. Dramatis, drama Pol. Sama Korea. Terharu. Baru enek sing nangis, enek sing Emosional. guyu, enek sing komplit Mas. Niku. Ya. Jadi dari istilah dari pemain pun, ini istilah dari supporter pun sedikit banyak pasti berpengaruh dengan istilah performa ya. Iya, Performa dengan pemain Benar. dari istilahnya dari walaupun sekalian nek kalah supporter mungkin sok beda ya Mas ya. Mungkin dari Penyemangat yang kena. Mas Ya, sebenarnya pemain ke-12 Ya, istilahnya itu. gitu. Ini ya kuwi mau ojo rusuh ya, ndak disanksine eman-eman. Pemaine wis berprestasi, klube wis istilahnya duwe jeneng nang desa ya nek gur lingkup Kecamatan Taungsari ya wis duwe gendera lah istilahnya. Ojo nganti rusuh meneh ndak disanksi meneh. Eman-eman ndak ana hiburane meneh. Ini dari selanjutnya untuk event selanjutnya ini apakah sudah ada atau agenda selanjutnya dari Palapa ini apa gitu Mas? Ya kemudian untuk event untuk saat ini kita belum bisa dapat info yang jelas mungkin di tahun-tahun ini kemudian ada
Dan untuk program ke depan ya saya sangat berharap sekali kita terus berlatih, istilahnya kompak, bersatu, mau itu dari supporter, dari pemain, yang jelas kita bersatu kompak untuk memajukan persepak bolaan Ponowaren. Jadi dari untuk event terdekat ini belum ada ya? Belum ada event. Mungkin malah pengen mengadakan. Yang jelas kalau untuk mengadakan sebenarnya dari pemerintah desa kemarin sudah istilahnya Jawil. Cuman untuk mengadakan itu kita belum siap. Eksekusinya. Kita belum siap dari sarana dan prasarana, mungkin kita belum siap yang jelas. Ya, kemungkinan besar insya Allah nanti tahun-tahun berikutnya ya kita berusaha untuk terus membangun sarana dan prasarana. Insya Allah nanti ke depan kita siap untuk mengadakan event. Dari Palapa sendiri ini selama mengikuti event-event, bahkan untuk kegiatan sparring, untuk kegiatan latihan itu kan pasti membutuhkan, paling enggak kan untuk konsumsi itu air minum lah, istilah untuk air minum atau untuk bikin jersey ini selama ini dari mana atau bagaimana itu? Yang jelas gini Mas, untuk masalah pendukung sebenarnya kita itu masyarakat Ponowaren itu antusias banget. USD. Pokoknya antusias banget. Dari kalangan ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semua itu antusias untuk mendukung persepak bolaan di Ponowaren ini. Terbukti kalau ada istilahnya kita sparingan ataupun ikut turnamen itu walaupun aqua atau apa itu cuman itu semua itu datang sendirinya. Antusias sekali sih benar masyarakat Ponowaren itu untuk masalah bola. Jadi kalau nanti ke depan kita juga berharap masyarakat bisa terus mendukung, terus mensupport. Insya Allah kami akan juga berusaha berjuang untuk memajukan prestasi lagi, untuk membangun sepak bola Ponowaren lebih baik lagi gitu Mas. Tunjurian. Tunjurian. Ya, seruput sih. Niki, dirasakne niki. Ya, dari Jambi. Komplit tenan iki macam mana Mas? Nggih, niki pokoknya dikomplit ke niki spesial pokoknya aku. Sing ngundang iki nganti gawe jadwal mesti sasi lho. Monggo dikecake niki. Nggih. Sambil niki. Jambi karo cerita-cerita sing anu ora apa-apa. Nah, untuk yang istilahnya untuk pendukung waktu yaitu apakah ada pemasukan? Nah ini sumber pemasukan dari Palapa ini selama ini dari mana atau bagaimana ini? Untuk sumber dana ya alhamdulillah dari pemerintah desa itu istilahnya orang ngecul banget lah. Nyupport, masih mensupport, masih istilahnya selalu kalau kita keluh kesah pemerintah desa terus membantu ngegoke. Alhamdulillah itu. Dan untuk masalah untuk pembuatan jersey kita alhamdulillah dapat sponsor dari warga-warga di sekitar Ponowaren yang mau ikhlas mendonorkan sebagian uangnya untuk mensponsori Palapa ini. Berarti asli nih Ponowaren ki ora istilahnya ora kekurangan wong istilah ngdukung bal-balane ora awel ya Mas ya. Istilah prestasi dari prestasi Palapa sudah terbukti. Golek sponsor ya gampang ya istilahnya ngoten ya sing gampang Mas. Las. Tapi mau. Ya, Jelas soalnya. Dari untuk pembuatan jersey ini ada sponsornya ya, ada sponsornya. Dan untuk pemasukannya dari Palapa sendiri itu apakah dari sponsor aja atau ada dari mana lagi atau dari iuran pribadi dari anggota atau bagaimana? Untuk masalah iuran pribadi kita belum bisa istilahnya gimana ya, belum terbentuk. Soalnya untuk reorganisasi baru kemarin kita bentuk struktur organisasi untuk kepengurusan Palapa yang baru ini, yang new ini, yang 2020 kita baru membentuk struktur
kepengurusan. Jadi untuk masalah biaya ya kita masih ramban lah, Ya. masih krido lumayan ngasto sih. Iya. Ini dari sebelumnya itu organisasinya sudah ada belum? Dari sebelum 2020? Sebenarnya sudah ada, Sudah ada. dulu pengurus itu sebenarnya sudah ada, tapi ya dulu itu setiap pertandingan mau bertanding itu urunan, lalu terus memasukkan istilahnya sak duwe ini nggo miseni kas. Oh, iya. Gitu. Pengurus juga ada dulu itu pengurusnya, terus Juga apa dari seluruh Ponoaren dulu atau enggak, cuman sekitar wilayah Kebayoran 4 kepengurusan. Oh, iya, iya. Jadi untuk Karena mencakup semua warga Ponowaran itu baru 2020 ini kita bisa ya, merangkul. jadi ditegas ki lur. Palapa ki ora gur kebayanan papat tok. Kuwi nggone sak Ponoaren. Ponowaran. Nah, dadi ya kabeh lah. Dadi ora sah istilahnya perkewo isin. Engko nek wis kulinaur wong penak-penak. Penak-penak. Nah, Lucu-lucu. lucu-lucu. Los pokoknya los. Dadi ya ki mau sing duwe minat bal-balan, pengen ajar bal-balan, iso gabung yang lapangan. Jadi ora perlu wah kowe ngene wong kono ora tau melu. Aja minder. Free pokoknya. Kapan, Mas? Nah, jadwalnya mungkin Mas. Mungkin Yang jelas gini ya, untuk masalah untuk semua mungkin dari Kebayoran 1, Kebayoran 2, Kebayoran 3, kalau Anda punya talenta, punya bakat, mari minat gabung. ya. Monggo. Kita gabung, kita latihan bareng. Pokoknya sarana dan prasarana milik kita semua, bukan untuk milik satu wilayah, tapi milik semua warga Ponowaran. Ponowaran. Jadi saya harap yang punya hobi gila bola bisa gabung untuk di bawah bendera Palapa. Iya. Ini dari Palapa yang dari yang baru lah 2000-an ke sini itu anggotanya berapa nih? Yang aktif lah. Ya untuk anggota itu yang aktif itu sekitar banyak Mas, sekitar Jumlah jumlah grup itu nah grup apa yang masih sini Mas? banyak sebenarnya, talenta berbakat itu banyak sekali. Kita itu nggak kehabisan stok sebenarnya untuk masalah pemain-pemain berbakat itu nggak kehabisan stok. Untuk tahun ini aja kita udah banyak pemain-pemain yang istilahnya bermunculan, ada yang sekolah di Borneo kayak Mas Rihan, terus ini ada yang di Magelang, masih banyak yang istilahnya menimba ilmu lah Masih di luar. ilmu. Dari jadwal mungkin jadwalnya istilah dari latihan, dari sparring, dari Palapa ini kapan itu ya. ada mboten? Ya yang jelas waktu kemarin kita membentuk struktur organisasi kemarin udah dijadwalkan untuk latihan sparring, mungkin sparring atau kita istilah latihan bareng itu hari Minggu, setiap hari Minggu kita keluar bareng latihan bareng, mungkin nanti ada sparring atau apa kita jadwalkan untuk hari Minggu. Karena ya terbentur dari ya masing-masing kegiatan, ada yang kerja, ada yang sekolah. Jadi kalau untuk hari Minggu kan kita free, bisa kumpul bareng, komplit lah. Harapannya ke depan untuk Palapa ini monggo dari masing-masing monggo. Mas Alek dulu untuk Palapa ke depan ini harapannya bagaimana? Harapan saya itu Mas. Ya anak-anak sekarang kan jarang lah ikut olahraga sepak bola, kan fokus sama HP. Bener itu. Ya keinginan saya itu buat kedepannya adik-adik yang punya talenta, punya hobi sepak bola luar, ikut latihan dan HP jarang lah. Sama-sama memajukan persebaya Palapa Ponowaran. Dari Mas Ari monggo.
Ya untuk saya semoga kedepannya tambah sukses, lancar, kompak. Itu aja mas. Prestasi Mas. Prestasi, Ya. insya Allah prestasi Iya. terus. Mas Badu. Ya mungkin dari harapan saya mudah-mudahan Palapa selalu juara. Amin. Mudah-mudahan generasi yang punya potensi bibit-bibit pemain dari Kebayanan 1, Bayanan 2, 3, 4 Buyub Rukun monggo gabung ke Palapa semakin solid. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dari Mas Kepeng. Ya untuk istilahnya ke depan, yang satu itu kita istilahnya dari pemerintah desa dulu. Saya harap untuk pemerintah desa yang sekarang selalu mendukung, tetap mendukung terus. Jangan istilahnya bosan-bosan untuk mendukung, membimbing kami agar ke depan nanti Palapa semakin maju. Dan untuk para pemain, para pemain atau jangan istilahnya bosan-bosan untuk berlatih, kita latihan, kita bareng-bareng latihan. Dan untuk istilahnya punya kerabat, punya teman, kalau punya hobi gila-gula atau karakter, punya karakter, skill, kita ajak, kita gabung. Yang jelas untuk ke depan, ya saya berharap tetap semangat terus, jangan patah semangat, istilahnya cepat puas dengan prestasi-prestasi yang sudah kita dapat. Kita tetap terus berlatih agar kita semakin sukses terus. Dari Mas Rama. Harapan saya untuk Palapa ya tambah maju, sukses, memunculkan bibit-bibit yang berprestasi, bisa mengangkat nama Ponowaren ke kancah yang lebih tinggi. Timnas. Amin. Timnas Taman Bisa itu luar biasa. Untuk Palapa dari ini istilahnya merekrut atau istilahnya memunculkan bibit-bibit dari yang skill yang punya istilah punya skill dari pemain-pemain itu selama ini dari mana, bagaimana atau dari mana ini? Ya istilahnya kita sebenarnya dari pengurus yang ini kan masih buta atau mungkin dari kemungkinan kan masih belum tahu talenta-talenta yang Setiap wilayah. Kita cuma dapat info dari pemain sendiri yang mengabari, Mas sana ada pemain bagus, Mas sana ada istilahnya pemain yang istilahnya punya skill, punya bertalenta. Ya kita untuk minta tolong untuk mengajak gabung lah. Dan alhamdulillah untuk talenta-talenta Seponowaren ini banyak sekali itu yang muncul, dan yang belum muncul kemungkinan masih banyak lagi. Kita masih terus mencari info, istilahnya merangkul agar bisa gabung yang punya talenta-talenta berbakat. Untuk yang adik-adik lah, dari adik-adik untuk menumbuhkan dari minat ke sepak bola atau memfasilitasi dari adik-adik ini, apakah ada rencana untuk yang membentuk atau mendirikan sekolah sepak bola atau gimana? Dalam pemikiran saya sebagai istilahnya pengurus, kami juga ingin mengembangkan persepak bolaan. Istilahnya kita juga ingin mendatangkan istilahnya mungkin nanti pelatih, kepelatihan, atau mungkin nanti dilatih dewi. Ya, saya harap untuk para senior-senior yang istilahnya punya pengalaman di bidang sepak bola bisa untuk membimbing adik-adik kita yang junior agar bisa kumpul, bisa latihan, kita bersama-sama untuk istilahnya membimbing, ngajari, jangan istilahnya terus punya ilmu tapi tidak dikembangkan, disalurkan lah, bukan mubadir. Jadi kalau punya ilmu, punya istilahnya punya kemampuan, bakat, tolong untuk bisa dipergunakan dan disalurkan lah, pokoknya diajarkan yang sing luwih cilik-cilik.
Itu untuk Terutama yang namanya Ari, yang rumahnya Ari-Ari. oh, Ari itu kayak Oke. Oke. Kemudian untuk yang harapan dari untuk kepada sponsor, kepada pemerintah desa ini dari Palapa, mungkin ada harapan yang istilahnya pengen bisa tercapai atau bagaimana itu bisa disampaikan. yang jelas untuk pemerintahan yang sekarang matur nuwun sangat, pokoknya matur nuwun sangat, istilahnya sudah terus mensupport, membantu dari segi operasional waktu kita tanding, mungkin dari event-event operasional terus mengalir. Dan untuk para sponsor yang telah mendukung kami, saya juga berterima kasih sekali, sudah istilahnya ingin mensponsori Palapa. Jelas dari Mas Kiva, dari Bubur Bayi Pandu, dari JNT, dan mungkin masih banyak lagi nanti yang sponsor yang ingin membantu, istilahnya mendukung lah, Ya, mendukung untuk generasi Palapa ke depannya. Ya. Yang terakhir ini sparring. Nah, info untuk sparring nanti ini istilahnya apakah bisa di lapangan Ponowaren atau mungkin nanti bisa keluar, ini istilahnya bagaimana atau menyikapinya bagaimana, atau mungkin ada kontaknya nanti bisa dicantumkan. Ya untuk istilahnya lawan tanding mungkin kita istilahnya sparingan, nanti bisa menghubungi ke Instagram, kita punya Instagram IG. Ya, Instagram. Mungkin dari IG kita bisa istilahnya pengen tahu jadwal atau anu Palapa itu IG-nya sudah ada. Nah, terus kalau kontak person untuk misalnya pengen tanding, Ya, sudah ada di IG. sudah ada di IG. Nanti ditambahkan di deskripsi. Di bawah ini. Iya. Untuk info sparring mungkin nanti bisa menghubungi. Ya. Yang terakhir untuk kata-kata motivasi. Ya. Mau satu-satu atau perwakilan? perwakilan. Nah, Perwakilan Mas Badu. itu. Monggo. Coba sih main Tunggu ini sih. yo satu-satu. Kata-kata hari ini. Kata-kata ini. Kata-kata Pak Eko. Kata-katanya dan Kata-kata Katanya monggo. monggo. Kata-kata deh. satu-satu apa elek. Tak wakil ke Kak. Nah, Pokoknya diwakil ke borong pokoknya. Borong. yang jelas untuk motivasi, pokoknya kita tetap semangat, ojo ngeloko, ojo loyo, yang tetap semangat. Apapun keadaannya kita bersatu, kita kompak untuk memajukan sepak bola di Ponowaren. Yang jelas kita pokoknya kompak, guyup rukun. Dan untuk para supporter, alhamdulillah kami sangat istilahnya bangga punya supporter yang fanatik. Tapi pesan saya, boleh fanatik tapi jangan anarkis. Ya. Kita eman-eman lah. Kita udah punya talenta, udah punya nama besar Palapa. Kalau nanti ada keributan lagi, sangat disayangkan kalau kita kena sanksi. Ya. Jadi untuk para supporter, saya sangat berharap boleh mendukung, tapi jangan anarki. Yang jelas itu. Ya, luar biasa ya. Mantap, Lur. Iya. Mengenal lebih jauh dari Palapa itu sejarahnya, mungkin dari kisah-kisahnya dan prestasi-prestasi nih. Sing duwe lincak orane ya tak tutup dhewe ya. Matur suwun, tunggu meneh rembug lincak selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Oke. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.